Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Kismis, kisah Islami inspiratif. Sahabat Kismis dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Kismis akan menayangkan sebuah kisah tentang sahabat Rasul yang mulia. Kisah tentang Khalifah ketiga. Abdullah bin Umar pernah mengatakan persaksiannya, 3 orang dari suku Quraisy yang memiliki wajah paling tampan, akhlak yang terpuji. Jika mereka berbicara, tidak berbohong. Dan jika engkau berbicara, mereka tidak akan mendustakanmu. Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sahabat Kismis, kisah pemilik 2 cahaya, Utsman bin Affan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Samsiar. Bagaimana kabarnya Sobat Kismis pada hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Dan mudah-mudahan kalian akan senantiasa dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah urusan ibadahnya. Hari ini saya akan mengisahkan tentang salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kira-kira siapa ya? Sahabat ini merupakan salah satu khalifah yang memimpin Islam setelah Rasulullah wafat. Khalifah ketiga. Siapa ya kira-kira? Bagaimana kalau kita sebutkan terlebih dahulu siapa saja khalifah yang memimpin Islam? Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi siapa coba khalifah ketiga? Iya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah terjadinya penyerangan tentara Gajah ke Mekah. Utsman bin Affan lahir di Thaif dekat Mekah pada tahun 576 Masehi. Utsman bin Affan memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, yaitu dari kakeknya yang keempat yang bernama Abdul Manaf. Utsman bin Affan merupakan saudagar yang kaya raya dan pengusaha yang sukses. Namun walaupun ia kaya raya, tetapi Utsman bin Affan tidak bersikap sombong dan kikir. Walaupun hidup di tengah kemusyrikan, tapi Utsman bin Affan menjauhi segala kesesatan. Sehingga saat Islam datang, Utsman bin Affan merupakan salah seorang yang segera menyeru pada agama Islam. Keislaman Utsman bin Affan. Saat perjalanan berdagang ke negeri Syam, di tengah perjalanan antara Ma'an dan Azarqa, Utsman bin Affan duduk di bawah pohon. Kemudian dia tertidur. Ketika ia sedang tertidur, ia mendengar suara, "Wahai orang-orang yang tertidur, bangunlah, lalu bergeraklah, karena Ahmad utusan Allah telah muncul di Mekah." Ketika Utsman bin Affan sampai di Mekah, ia menanyakan kepada bibinya, dan bibinya berkata, "Dengar Utsman, Muhammad bin Abdillah adalah benar-benar seorang utusan Allah. Ikutilah ia agar engkau tidak termasuk
orang yang tertipu dan tersesat. Utsman kemudian menemui Abu Bakar As-Siddiq, dan bersama Abu Bakar As-Siddiq mereka menemui Rasulullah untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Rasulullah menyambut Utsman dan bersabda, "Wahai Utsman, sambutlah Allah demi meraih surganya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu dan kepada seluruh manusia." Lalu Utsman mengucap 2 kalimat syahadat, dan pada saat itu usia Utsman adalah 34 tahun dan ia termasuk orang keempat yang masuk Islam, atau disebut juga istilahnya as-sabiqunal awwalun. Julukan Zun Nurain atau pemilik 2 cahaya. Utsman bin Affan menikah dengan putri kedua Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Namun tepat pada saat kaum muslimin memenangkan perang Badar, istrinya yang bernama Ruqayyah wafat. Hal itu membuat Utsman merasa terpukul. Ia pun menjadi sangat sedih. Kemudian Utsman bin Affan dalam kesedihannya itu merasa bahwa hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah terputus. Itulah yang membuat Utsman merasa sedih. Rasulullah bersabda, "Utsman, mengapa aku lihat engkau begitu gelisah?" Ternyata Utsman sedih manakala istrinya meninggal dunia, dan hal itu akan menyebabkan putusnya hubungan keluarga dengan Rasulullah. Dan kegembiraan pun menjadi terpancar ketika Rasulullah memberikan kabar gembira, yaitu Rasulullah hendak menikahkan Utsman bin Affan dengan adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum, yang merupakan putri ketiga dari Rasulullah. Utsman bin Affan pun merasa sangat gembira karena dengan pernikahannya bersama Ummu Kulsum, maka hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah terjalin kembali. Dan Utsman bin Affan mendapat julukan Zun Nurain atau pemilik 2 cahaya. Karena apa? Karena hanya Utsman bin Affan yang menikahi 2 orang putri Rasulullah. Rasa malu Utsman. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk dan beristirahat di dalam rumahnya. Dan ketika itu jubah Rasulullah tersingkap hingga kedua kaki Rasulullah terlihat. Kemudian datanglah Abu Bakar ingin menemui Rasulullah, dan Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk masuk. Kemudian datang lagi Umar bin Khattab ingin menemui Rasulullah, dan Rasulullah juga mengizinkan Umar untuk masuk. Namun ketika Utsman bin Affan datang ingin menemui Rasulullah, Rasulullah langsung mengubah posisi duduknya dan menurunkan jubahnya hingga kedua kakinya tertutup. Melihat keanehan itu, Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi saat ayahku dan Umar datang, engkau menyuruh mereka untuk masuk. Tapi ketika Utsman datang, engkau langsung mengubah posisi dudukmu. Mengapa wahai Rasulullah?" Ternyata Rasulullah tadi mengubah posisinya dan menutup kedua kakinya karena Utsman bin Affan memiliki sifat pemalu. Bagaimana tidak? Bahkan malaikat pun merasa malu dengan Utsman. Jadi kalau misalnya Rasulullah tidak menurunkan jubahnya, maka Rasulullah khawatir Utsman tidak dapat mengutarakan maksudnya.
sehingga Rasulullah bersegera untuk menurunkan jubahnya dan menutupi kakinya, sehingga Utsman tidak merasa malu berjumpa dengan Rasulullah. Tapi rasa malunya Rasulullah ini adalah rasa malu yang positif. Selain rasa malu itu, ada juga rasa malu yang lainnya. Misalnya, Utsman itu merasa malu jika hamba sahaya bersegera dalam memenuhi seruan dari Allah. Kemudian Utsman juga malu manakala Utsman bersifat kikir ketika ada seruan untuk berinfak. Jadi malunya Utsman adalah malu yang bisa kita contoh. Kedermawanan Utsman. Di sekitar Madinah pernah terjadi kekeringan yang cukup panjang. Tanah ladang menjadi tandus karena sulitnya mendapat air. Tanaman dan ternak banyak yang mati. Bahkan makanan juga menjadi sangat langka dan sulit didapat. Beberapa pedagang ketika itu melihat rombongan Utsman baru saja pulang dari negeri Syam. Rombongan itu membawa ribuan karung gandum dan bahan makanan lain yang sangat melimpah. Mereka membujuk Utsman agar menjual bahan makanan itu kepada mereka. Namun Utsman menolak. Sudah ada yang akan membelinya dan akan membayarnya dengan 10 kali lipat. Lalu pedagang itu berkata, "Engkau berdusta, wahai Utsman. Siapakah yang bisa membayar dengan harga semahal itu? Allah yang membelinya. Apakah kalian dapat menandingi Allah?" Nah, ternyata Utsman memberikan ribuan karung gandum dan bahan makanan itu untuk dihibahkan atau diberikan kepada orang muslim yang ada di Madinah saat itu. Selain itu, di kota Madinah pernah juga terjadi peristiwa di mana orang-orang muslim yang hendak sholat dan membutuhkan air, mereka mengambil air dari sumurnya orang Yahudi yang dinamakan sumur Raumah. Dan ketika Yahudi mengetahui bahwa semakin banyaknya orang Islam yang ada di Madinah, orang Yahudi itu menjadi khawatir. Dan ia kemudian memberikan air itu tapi dengan harga yang mahal. Nah, kemudian Utsman bin Affan terketuk hatinya dan ia kemudian membeli sumur itu dengan harga yang sangat mahal. Dan setelah Utsman membeli sumur itu, maka orang-orang tidak lagi membayar untuk mendapatkan air dan mereka dapat mengambil air secara gratis. Setelah dibelinya sumur Raumah itu oleh Utsman bin Affan, maka sumur itu berganti nama menjadi sumur Utsman. Amal ibadah Utsman. Karena Utsman bin Affan itu hidup bersama Rasulullah, tentunya ia mencontoh amal ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga akhlaknya Rasulullah. Di antara amal-amal ibadah yang dilakukan oleh Utsman adalah yang pertama, Utsman tidak pernah lalai dalam mengerjakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Kemudian yang kedua, Utsman juga adalah orang yang gemar berpuasa. Dan yang ketiga, Utsman sangat mencintai Al-Quran. Dan yang keempat, Utsman juga gemar berhaji. Jasa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ketika Rasulullah meninggal, kekhalifahan itu dipimpin oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, kekhalifahan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal, kekhalifahan dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ada begitu banyak jasa-jasa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ketika menduduki bangku pemerintahan.
Yang pertama, pada saat pemerintahannya, Utsman bin Affan merenovasi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, Utsman bin Affan juga memberikan perintah kepada Zaid bin Sabit untuk membuat Al-Quran menjadi satu buku atau satu mushaf. Nah, jadi ketika itu Hudzaifah yang melakukan perang melihat kok bacaannya orang-orang muslim ini dialeknya berbeda-beda ya. Karena pada saat itu pasukan muslim yang berasal dari berbagai daerah membaca Al-Quran dengan dialek yang berasal dari daerahnya masing-masing. Melihat kenyataan itu, Hudzaifah menjadi khawatir ini akan menjadi perselisihan. Dan kemudian Hudzaifah melaporkan hal tersebut kepada Utsman bin Affan. Dan kemudian Utsman bin Affan langsung bergerak. Ia kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menjadi juru tulis Al-Quran. Kenapa dipilih Zaid bin Sabit? Karena Zaid bin Sabit adalah orang Quraisy yang dianggap bacaannya mirip dengan bacaan Al-Qurannya Rasulullah. Dan Zaid bin Sabit pun berhasil melaksanakan tugas yang diberikan oleh Utsman bin Affan, sehingga Al-Quran yang tadinya berupa lembaran-lembaran sekarang menjadi satu buku atau satu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Tragedi Yaumud Dar. Nah, tragedi ini adalah peristiwa pemberontakan di mana saat terjadi Yaumud Dar ini rumah Khalifah Utsman bin Affan dikepung dan Utsman bin Affan tidak bisa keluar. Selama 40 hari tidak ada yang boleh mengirim bahan makanan dan minuman ke rumahnya Utsman bin Affan. Namun sahabat-sahabat waktu itu berjuang dengan keras, termasuk Ali bin Abi Thalib yang berhasil mengirimkan makanan dan minuman untuk Utsman bin Affan. Namun pemberontakan selalu terjadi dan Utsman bin Affan mengingatkan para pemberontak itu untuk tidak melakukan pemberontakan dan fitnah. Para pemberontak itu terus mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan dan ketika terjadi tragedi itu Utsman bin Affan sempat tertidur dan ketika itu dia bermimpi. Terdengar suara Rasulullah berkata, "Bersabarlah wahai Utsman, hari ini engkau akan berbuka puasa bersama kami." Dan dengan adanya kejadian itu Utsman bin Affan pun wafat dan Al-Quran atau Mushaf Utsmani menjadi saksi persimbahan darah ketika Utsman bin Affan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan syahid di jalan Allah dan Utsman bin Affan pun telah mendapat jaminan surga karena ia termasuk as-sabiqunal awalun. Oleh karena itu, marilah kita contoh sikap dan perilaku Utsman bin Affan ya. Malu karena Allah, tidak sombong dan tidak kikir, dermawan, berani, dan lemah lembut. Sobat Kismis, demikianlah kisah yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan episode selanjutnya ya, dengan kisah-kisah dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.